Ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Dan kisah ini pernah terjadi pada seorang nabi. Kenapa demikian? Apakah sang anak tersebut akan menuruti permintaan ayahnya? Simak kisah selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Mekah belum dihuni manusia, wilayah itu tandus dan tak ada mata air. Pada masa tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya, yaitu Sayyidati Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam yang masih bayi. Sayyidah Hajar memilih tempat tinggalnya di dekat Baitullah. Di tengah gersangnya Makkah kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan air suci yang keluar dari perut bumi sehingga Ibunda Hajar bisa menyusui putranya dan menggunakan air itu sebagai penghidupan mereka. Inilah awal mula munculnya mata air Zam-Zam yang dibendung oleh Sayyidati Hajar dengan tangannya hingga terus mengalir hingga sekarang. Setelah waktu berjalan sekian lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Siti Hajar kembali ke pangkuannya. Tidak dapat digambarkan betapa dukanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Siti Hajar dikebumikan di sebelah Ka'bah yang dikenal dengan nama Hijr Ismail. Tempatnya masih dikenal hingga kini, berupa sebuah tembok batu melingkar. Letaknya kira-kira di bawah pancuran Ka'bah. Sementara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi lebih sering menetap di Syam. Beliau tinggal bersama istrinya, yaitu Siti Sarah, dan telah memiliki putra yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam sering pulang pergi dari Syam ke Mekah. Selain untuk mengerjakan ibadah haji setahun sekali, beliau ke Mekah untuk menengok Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih melihat keadaan Nabi Ismail yang kehilangan ibunya, Nabi Ismail pun dianjurkan untuk segera menikah. Setelah mencari gadis yang cocok dengan pilihan hatinya, Nabi Ismail pun kemudian menikah dengan seorang gadis yang bernama Immarah binti Sa'ad bin Usamah bin Ukail al-Amaliki. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali datang untuk menjenguk putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sekaligus untuk melihat menantunya. Namun, sesampainya di rumah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tidak menemukan adanya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun bertanya tentang Nabi Ismail kepada istrinya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada menantunya, di mana Nabi Ismail? Menantunya pun menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istrinya Ismail pun menjawab, "Kami mengalami banyak keburukan. Hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat." Istri Nabi Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama sang suami kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tanpa mengetahui bahwa yang di depannya adalah mertuanya. Nabi Ibrahim pun berkata, "Nanti apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya." Setelah mengatakan hal tersebut, Nabi Ibrahim pun kembali pulang. Beberapa saat kemudian, Nabi Ismail pun pulang ke rumahnya. Ketika Nabi Ismail sampai di rumah, dia merasakan kedatangan ayahnya. Beliau pun bertanya kepada istrinya, "Apakah ada orang yang datang kepadamu?" Istrinya pun menjawab, "Ya, tadi ada orang tua begini dan begitu keadaannya datang kepada aku, dan dia menanyakan kamu, lalu aku terangkan. Dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan." Nabi Ismail pun bertanya kepada istrinya, "Apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?"
Istrinya pun kembali menjawab, "Iya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu." Istri Nabi Ismail menjawab tanpa mengetahui maksud dari pesan tersebut. Nabi Ismail pun berkata, "Orang yang datang kepadamu tadi adalah ayahku, dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka Ismail pun menceraikan istrinya. Setelah berpisah dengan istri yang pertama, Nabi Ismail pun berusaha mencari penggantinya. Setelah sekian lama mencari penggantinya, Nabi Ismail pun menjatuhkan pilihannya kepada seorang wanita yang bernama Saidah binti Mudhad bin Amr al-Jurhumi. Nabi Ismail pun hidup bahagia dengan istri keduanya tersebut. Setelah mendengar Nabi Ismail telah menikah lagi dengan gadis dari suku Jurhum, Nabi Ibrahim pun kembali menemui Nabi Ismail ke Mekah. Setelah melewati luasnya padang Sahara yang panas membakar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tiba di Mekah. Beliau sengaja mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Hal itu disengaja untuk menguji sifat dan budi pekerti dari istri Ismail yang baru. Tak lama kemudian, keluarlah seorang wanita cantik dari dalam rumah Ismail. Dengan cermat, Nabi Ibrahim alaihissalam memerhatikan menantunya. Sebagai seorang nabi, secara sepintas beliau sudah bisa mengetahui watak menantunya, meskipun belum mengenalnya lebih dekat. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam turun dari untanya untuk menghampiri menantunya. Setelah dekat, beliau memberikan salam yang dijawabnya dengan ramah oleh istrinya Ismail. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istri Nabi Ismail tentang keberadaan Nabi Ismail. Istri Nabi Ismail pun menjawab, "Beliau tengah berusaha mencari nafkah untuk kehidupan kami." Nabi Ibrahim pun bertanya seperti kunjungannya dahulu, "Bagaimana kehidupan kalian?" Namun, istri kedua Nabi Ismail ini menjawab berbeda dengan istri yang pertama. Beliau menjawab, "Alhamdulillah, kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan merasa cukup." Nabi Ibrahim pun bertanya lagi, "Jenis makanan apa yang kalian makan?" Istri Nabi Ismail pun menjawab, "Daging." Nabi Ibrahim pun bertanya lagi, "Apa yang kalian minum?" Istri Nabi Ismail pun menjawab, "Air putih." Jawaban istri Ismail sebetulnya menunjukkan kesederhanaan hidupnya bersama Ismail. Keduanya tak makan apapun, baik sayuran ataupun gandum, kecuali makan daging hasil buruan dari Nabi Ismail. Mereka pun tak mampu minum susu dan hanya minum air putih. Namun, dalam kondisi demikian, sang istri berkata kehidupannya melimpah dan tak pernah kekurangan. Nabi Ibrahim pun mendoakan keluarga sederhana itu, "Ya Allah, berkahi daging dan air mereka." Maka, sejak saat itu, berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Nabi Ismail dan anak keturunannya tak pernah mengalami sakit, meski hanya makan daging tanpa gandum dan sayur, dan tetap sehat dan terpenuhi gizi, meski hanya meminum air putih. Bahkan, terdapat sumber yang mengatakan doa tersebut berlaku untuk seluruh penduduk Mekah atau orang-orang yang tinggal di Mekah hingga kini. Melihat menantunya yang salihah, Nabi Ibrahim pun menitipkan pesan, "Saat suamimu kembali, sampaikan salamku kepadanya, dan katakan kepadanya bahwa ia harus mempertahankan palang pintunya." Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon diri hendak kembali ke Syam. Tentu saja istri Nabi Ismail merasa kasihan karena perjalanan dari Syam ke Mekah sangatlah jauh dan melelahkan. Istri Nabi Ismail pun meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bermalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menolaknya. Keesokan harinya, Nabi Ismail pun kembali ke rumah. Lagi-lagi dia merasakan ada kehadiran ayahnya. Kemudian Nabi Ismail pun bertanya kepada istrinya, "Apakah ada seseorang yang menemuimu?" Istri Nabi Ismail pun menjawab,
Ya, ada seorang pria tua yang rupawan datang kepadaku. Dia bertanya tentangmu dan aku mengabarkan kepadanya bahwa kondisi kita sangat baik. Istri Nabi Ismail berkata tanpa mengetahui bahwa yang datang kepadanya tersebut adalah ayah mertuanya. Nabi Ismail pun bertanya, "Apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?" Istri Nabi Ismail pun menjawab, "Ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu." Istri Nabi Ismail menjawab tanpa mengetahui maksud dari pesan tersebut. Nabi Ismail pun berkata, "Beliau adalah ayahku dan engkau adalah umpama dari palang pintu itu." Maksudnya, beliau memintaku untuk mempertahankan kamu di sisiku. Keduanya pun hidup bahagia hingga terpisah oleh ajal. Dari pernikahan keduanya pula lahir generasi terbaik, keturunan yang soleh, penjaga Mekah dan Ka'bah, hingga melahirkan keturunan manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Dari kisah ini, tampak dua istri Nabi Ismail yang berkarakter berbeda. Istri pertama berkata buruk dan tak mensyukuri atas apa yang diberikan suaminya. Alhasil, ia pantas dicerai karena keburukan perangainya. Adapun istri kedua, beliau selalu berkata positif dan mensyukuri setiap apa yang diberikan oleh sang suami. Ia selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang didapatkannya dan bahagia karenanya. Istri seperti inilah yang ideal menjadi pendamping hidup di dunia maupun di akhirat. Demikianlah kisah tentang Nabi Ismail yang menceraikan istrinya karena perintah ayahnya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.